Mengapa harus Sintayong? Mengapa harus Sintayong? Yang harus disalahkan. Ini kita dapat berita agak-agak geger ini kan. Seperti biasa, Nes, digaungkan oleh salah satu abang-abangan kita. Siapa tuh? Ya. Beritanya menggemparkan Sawangan katanya, Nes. Iya, makanya. Sampai-sampai Persija bikin statement resmi soal itu. Iya, emang statement resminya apa tuh? Gue belum baca. Standar sih. Apa? Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Oh. Tapi kan itu intinya kan sebetulnya intinya Sintayong kan dihukum 10 tahun tapi sama KFA. Betul. Dan itu nggak ada ngaruhnya sama Indonesia. Betul. Jadi tetap Sintayong bisa ngelatih Persija. Sebenarnya sih. Lah terus emang problemnya di mana terus gitu loh. Gimana ya? Lagian kalau misalkan suatu saat, misalnya anggap Sintayong 5 tahun lah. Terus tiba-tiba Persija amin ya robbal alamin ntar 4 tahun lagi tembus ACL Elite gitu ya. Oh ya. Ketemu tim Korea kan gak masalah juga. Nah ini yang menarik, Nes. Khawatirnya kan gini. Kalau misalkan kita amin dulu ya, amin ya Allah, Persija main di Asia gitu. Persija main di Asia dan ketemu klub-klub Korea Selatan. Nah ini kalau yang nggak salah yang gue baca ya, ketika kita melawan klub Korea Selatan dengan status tim tandang, kan mungkin di situ ada ikatannya dengan KFA juga. KFA, oh iya. Khawatirnya mungkin di situ, tapi mungkin kalau gue baca hukumannya sih ya, kalau gue baca hukumannya kan memang hukuman 10 tahun ini diberlakukan khusus untuk semua laga yang berada di bawah KFA. KFA, betul. Tapi kan ini AFC. Nah itu, mungkin kalau misalkan kita, itu ternyata jurisdiksinya di bawah AFC, bisa-bisa aja sih, tapi ya udah dihukum sih datang ke Korea. Nah iya, makanya. Enggak, intinya kalau menurut gue sih sebetulnya salah satunya nih jadi bahan goreng-gorengan orang-orang yang gak suka Persija. Oh iya, ini marak nih gue liat di medsos, orang-orang yang gak demen STY secara, gue kata ya. Sama orang-orang yang gak suka STY yang jelas. Nah, orang-orang yang gak demen STY ini, dan juga tentunya tidak suka dengan Persija ya, hukuman 10 tahun ini jadi bahan ceng-cengan, Nes. Iya, makanya. Ya itu ya, bahwa wah ini Sintayong ini gini. Iya, ternyata orang problematik. Gitu. Dan ya itu kan yang gue denger juga nih, ternyata khawatirnya ada berpengaruh juga ini, Nes, terhadap hubungan antara PSSI dengan KFA ya. Mungkin memang ya di atas kertas secara hitam dan putih kan hukuman cuma berlaku buat di KFA nih. KFA ya. Tapi kalau secara etika kita bicara lebih luas ya. Mungkin nanti kan presiden KFA, bos, kok lu masih pakai pelatihan kita hukum sih kayaknya. Nah iya, tapi kalau menurut gua KFA nggak akan sejauh itu sih. Mungkin, dan kita kan nggak sedekat itu dengan KFA ya. Iya, kita nggak akan sejauh itu. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirin nih menurut gua. Iya, ini mah ya bumbu-bumbu aja nih. Ini Coach Sino, lu datang ke Indonesia digempur lagi kan dengan segala macam problematika gitu ya. Ini ya ujian aja sih buat lu nih, dengan keberanian lu kembali ke Indonesia dan bekerja di Indonesia sebagai pelatih. Ya inilah tantangan yang lu hadapi nih. Nah itu makanya. Eksternalnya. Ini jadi berita besar karena Sintayong ya sekarang pelatih Persija intinya. Itu dia. Dan bisa bangun tim yang gokil sih menurut gue Sintayong. Apakah kalau Sintayong melatih, taruhlah klub-klub di luar, bukan melatih Persija gitu, misalkan dia melatih klub lain, apakah selama ini? Enggak. Itu dia. Gue yakin enggak. Belum tentu kan selama ini kan. Misalnya ngelatih tim sekuat Bali United pun nggak akan rame sih menurut gue. Karena ini ada Persija, Bu. Persija. Soalnya ya Persija biar gimana pun adalah klub terbesar nomor 2 di Indonesia. Bukan nomor 1, Nes? Enggak, kalau gue harus akuin nomor 2. Setelah Persib memang iya, itu harus diakuin, kondisinya sekarang begitu. Iya. Kayak lu tanya klub terbesar di dunia ya, fans Barcelona ngakuin kalau itu Madrid. Betul. Cuman legenda nomor 1-nya Messi kan gitu. Betul. Sama kayak Persija klub terbesar nomor 2 tapi pemain paling ikonik legenda Persija, Bambang Pamungkas. Betul. Ya kan? Hal kayak gitu kan? Mirip kan? Mirip. Oke. Dan ini unik, Nes, nih. Dengan hukuman ini kalau menurut gua sih ya, ini akan mempertajam status dalam tanda kutip ya, antagonisnya Persija. Iya. Persija kan sekarang berani mengambil posisi seperti itu ya dengan Coach Sintayong ya. Yang dulu kita kenal kan Coach Sin ini sempat ada sedikit friksi lah, ada gesekan dengan Pak Ketum. Iya. Ketika melatih timnas kan. Iya. Lalu setelah itu kan dia cabut, akhirnya dengan segala intiknya dibikin cabut, akhirnya tidak melatih timnas lagi. Nah sekarang dengan dia kembali ke sini kan, Persija ini kan memang pada akhirnya ya menjadi salah satu klub yang agak sedikit bukan melawan sih dalam apa ya, pokoknya dia antagonisnya lah di ini gitu. Dengan ada hukuman ini ya makin meruncing ya. Makin meruncing. Tapi dan ini juga jadi rintangan juga bagi Persija kan,
dituntut ya, bukan dituntut sih, mungkin diharuskan oleh Pagub kan untuk juara di tahun 2027. Iya. Seiring dengan 500 tahunnya Jakarta. Jakarta, kan. betul. PJ mungkin bisa melakukannya Iya. di basket. Betul. Kan dia menargetkan di basket PJ, di bola Persija. Persija, Nah, betul. dengan adanya segala intrik ini, namanya juga ujian mungkin ya, ujian mau juara kali ya, ada aja. Iya, ada aja. Gitu. Yang biasa kayak gitu. Biasa dalam revolusi, asik. Berarti kalau menurut lu hukuman ini mah aman lah, Aman, nggak ada apa-apa. Ya? Nggak ada apa-apa. Iya. Tapi nggak akan ngefek ke sepak bola Indonesia kan, seperti yang ditakutkan orang-orang. Cuman paling ini juga omongan berisiknya cuman di ini aja. Cuman 2 minggu ini aja. Iya sih. Habis itu udah selesai. Ya benar-benar sih, tergantung nanti ya. Ini saling Sintayong juga kan kita tahu lah andal juga sih dalam menghadapi hal kayak beginian ya. Nah iya. Itu sih. Jadi kita bicara orang di belakang Sintayong juga ya. Gitu. Dan yang jadi masalah kan nanti Sintayong bikin rame lagi kayak di Ulsan. Kan di Ulsan ribut sama pemain. Di Persija enggak lah, orang itu pemain pilihan dia kebanyakan. Makanya Arhan datang. Nih kayaknya Marceng dikit lagi nih. Insya Allah Marceng di Transfermarkt tulisannya udah di pengumuman pemain tadi AFF tulisannya udah Super League Jam Pasir. Hah? Ada. Wow. Tadi gue ngeliat di sebuah akun Marcelino kan ada nama pemain klub. Nah, Marcelino itu Super League Jam Pasir. Oh tapi gitu. itu akunnya ya tetap harus kita konfirmasi ya. Betul. Tapi ya itu menarik sih. Ada yang berani klaim seperti itu ya. Iya, tapi jangan-jangan bukan Persija. Siapa itu? Apa? Malut United. Enggak. Bukan Jateng. Apa? Jateng United. Atau ini jangan-jangan atau apa namanya? Atau bukan Persebaya. Apa? Arema aja ya. Jauh kejauhan. Kejauhan. Lu bayangin kalau Marcelino bidang Persebaya di Arema gitu. Waduh, enggak sih enggak. Itu ibaratkan tapi Akil Sapik ya bisa ya. Akil Sapik aja bisa. Enggak menutup kemungkinan. Iya. Akil Sapik aja bisa kan, enggak mungkin apa? Hansamu kenapa? Oh iya, Hansams kan ya Hansams. Tapi kan dia nggak langsung. Ini juga Barcelona nggak langsung juga sih. Enggak, Akil juga kagak. Akil juga nggak langsung. Iya, intinya kalau menurut gua Persija persiapannya mana-mana aja. Dan ya namanya lu mau juara 500 tahun. Itu ujiannya ada aja. Kerikilnya ada aja kerikil. Kan yang disebutkan kerikil tuh ya kayak gitu yang bikin kita tersandung kan. Bukan hal-hal gede kayak kekalahan dari Persib atau kekalahan dari tim-tim pesaing ya. Iya. Tapi kayak gini-gini nih yang memang harus diwaspadain gitu. Dan Persija bisa masang sponsor di perkenalan pemain, menurut gue itu faktor Sintayong juga. Betul sekali. Jadi lebih banyak sponsor lebih getol gitu kan. Gacau masuk semua itu bener. Kacau. Apa aja yang lu dengar masuk? Ya setelah kemarin Adidas masukkan tuh. Adidas. Hyundai pasti. Hyundai pasti. Ada perusahaan Korea lagi? Kemungkinan bisa sih kayaknya. Iya. Terus ini kok luak masuk luak? Insya Allah kayaknya bisa sih. Kalau nggak ada konflik kepentingan. Biar Persija mainnya nggak kemanisan mantap. Iya. Masuk di produk. Iya. Ayo luak iklan di Sportase. Pokoknya Persija aman lah ya lu. Ini mah ya anggap aja lah apa namanya. Baca baik lagi ini nih mungkin pesan buat manajemen ya, baca lagi baik-baik sanksinya seperti apa. Iya. Agar nantinya ke depan kalian kalau misalkan ada yang menuntut atau ada yang memang tiba-tiba memblow up ini secara lebih besar ya lu tahu dasar hukumnya, tahu hitam putihnya, jadi lu punya argumen untuk meng-counter. Nah gitu. Iya. Dan misalnya Sintayong akhirnya gak jadi ngelatih, Park Hang-seo masih ada. Masih ada Park Hang-seo. Pak saya ke Park Hang-seo. Gitu aja sih. Masih ada apa masih ada kembarannya Bapak. jangan gitu-gituin udah Danes udah Bapak tadi gua udah kepleset lu jangan. Bapak SW. Kampret jangan. Tapi gua ngapain soal Sintayong ya? Gua mau maksud lagi tadi soal ini. Apa ya? Pokoknya soal ini argumen hitam putih. Iya. Hitam di atas putih. Gue lupa lagi ngomong tadi gue ingat. Ya intinya udah kan clear hukumannya cuma di KFA kan. Itu aja. Dan nanti ya waspada kalau kalian lolos ke Asia, masih dilatih oleh Sintayong. Nah, hukuman ini harus kalian ingat betul-betul ya gitu. Jangan sampai nanti kalian ke Korea tiba-tiba Sintayong nggak boleh memimpin, nggak boleh melatih seperti itu. Enggak, ACL 2 ada tim Korea nggak sih? Ada dong. Ada. Kita kalau lolos perempat final tuh kemungkinan bisa ketemu tim Korea. Iya makanya. Gitu. Ntar urusan Hyundai ya. Wah. Iya urusan Hyundai kan Seongnam. Iya. Seongnam kan begitu. Hati-hati di situ aja sih, mengingatkan manajemen aja. Iya. Tapi kalau Sintayong sama Seongnam nggak ada masalah. Ya kalau di Seongnam dia pahlawan dia. Seongnam dia pahlawan. Sama urusan aja. Tapi intinya Sintayong bakal banding nggak? Apa? Pasti.
Gue yakin dia pasti bakal banding kok. Minimal ya hukumannya agak 10, paling 3 sampai 5 tahun lah. Iya. Karena memang ya kalau kita melihat juga di hukumannya Nes, memang tidak ada, KFA ini menyebutkan dasar pemberian hukumannya seperti apa. Kalau di berita-berita kita baca ya kayak gitu. Iya. Tiba-tiba hukuman aja kayak gitu. Iya, dan gua nggak mau berpikir ada anak-anak bilang berpikir di konspirasi. Gua tidak percaya konspirasi. Sama sih. Gua nggak percaya konspirasi. Konspirasi itu adalah ibaratnya konspirasi itu muncul karena otak manusia benci ketidakpastian. Betul. Karena benci ketidakpastian, karena orang benci ketidakpastian, akhirnya ruang-ruang ketidaktahuan dalam otak harus diisinya dengan apa? Ngarang-ngarang. Ya, ngarang-ngarang. Nah, jadilah konspirasi. Jadi konspirasi itu hasil ngarang. Udah gitu aja. Ya udah, itu aja. Aman lah pokoknya Sintayong ya. Pokoknya Sintayong aman dan semangat buat Piala Presiden. Dan kalau semangat buat Piala Presiden, kalau Sintayong gak jadi ada Park Hang-seo. Dan kalaupun Persija nggak juara Piala Presiden nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Soalnya juga kan bisa juara di Liga kan kayak gitu. Iya kan gitu. Ingat Persib 2 kali juara kemarin, 3 kali juara kemarin tanpa Piala Presiden. Betul. Ya, oke. Jadi cuma Persija mengawinkan gelar Piala Presiden dengan gelar Liga. Izin sejarah. Apa? Itu sejarah. Itu pelajaran sejarah. Itu sejarah izin mengawinkan gelar Piala Presiden dengan gelar Liga 1. Nah, itu dia makanya. Ada yang mau diomongin lagi, Sandi? Udah sih, kasihan juga sih Sintayong. Iya, Sintayong sih. Lagian di YouTube itu yang bakal meledak kalau kontennya cuma 10 sampai 15 menit. Ini ngapain 20 menit ya? Kelamaan 20 menit. Ya udah kalau gitu. Udah dulu ya. Udah salaman dulu dan Bapak produser salaman juga Bapak produser. Gak bisa lagi bisa. Oh iya, produser nyambi kameramen. Nyambi kameramen emang mandiri. Ya udah. Kalau gitu kita ketemu lagi di konten Sportase berikutnya. Ya.